maka akan dicek seorang hamba solat wajibnya oleh Allah mulai dia balik, biar gampang nyebutnya umur 15 tahun sampai dia meninggal dunia. Ada enggak tuh solat yang wajibnya yang bolong, yang ditinggal di akhirat nanti? Kalau ternyata ada solat wajibnya yang dia tinggal, maka dicek solat-solat sunnahnya oleh Allah. Ada enggak solat sunnah yang dia kerjakan? Ketika dicek ada, maka 70 kali salam solat sunnah yang benar dan diterima, baru bisa menutup solat wajib satu yang dulu ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu suatu fasal menjelaskan tentang macam-macam solat sunnah. Afdalus salawatil masnunati salatul aidaini, summal kusufi, summal khusufi, summal istisqai, summal witri. Adapun paling utamanya dari segala macam solat-solat yang disunnahkan, yaitu solat 2 hari raya, kemudian solat gerhana matahari, kemudian solat gerhana bulan, kemudian solat istisqa minta hujan, summal witri, kemudian solat witir. Wallahu a'lamu bissawabi. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang solat-solat sunnah, mana yang paling tingginya ganjaran solat-solat sunnah. Saudara sekalian, solat sunnah adalah ma'adal faraidah, yaitu solat-solat yang di luar solat wajib. Yang 5 waktu itu namanya disebut solat-solat sunnah. Sunnah sendiri dalam pandangan agama artinya ma talabahu syari' talaban ghaira jazimin. Artinya sunnah itu perkara yang dituntut oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, dengan tuntutan suruhan yang tidak wajib, maka disebutlah solat sunnah. Fungsinya apa solat sunnah ini? Solat sunnah itu fungsinya adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada solat-solat wajib seorang hamba.
Artinya nanti di akhirat akan dilihat oleh Allah, yang pertama diperiksa adalah salat wajib. Maka akan dicek seorang hamba salat wajibnya oleh Allah mulai dia baligh, biar gampang nyebutnya umur 15 tahun sampai dia meninggal dunia. Ada enggak tuh sholat yang wajibnya yang bolong, yang ditinggal di akhirat nanti? Kalau ternyata ada sholat wajibnya yang dia tinggal, maka dicek sholat sunnahnya oleh Allah. Ada enggak sholat sunnah yang dia kerjakan? Ketika dicek ada, maka 70 kali salam sholat sunnah yang benar dan diterima, baru bisa menutup sholat wajib satu yang dulu ditinggalkan. Jadilah kalau umpamanya taraweh begitu, untuk dapetin 70 kali salam taraweh, anggapnya 20 ya kan, 20 ya kan, 10 kali salam 10. Witir jangan dihitung dah biar gampang hitungnya ya kan. Maka untuk 70 berarti maka seminggu dia sholat taraweh. Ini bener nih sholatnya, gak main ngebut-ngebut, maka baru bisa menutup sholat wajib satu yang dia tinggalkan. Kalau di dunia dia qadha, nggak perlu banyak kayak begitu. Kalau dia di qadha yang ditinggalin dulu tinggal, kalau subuh 2 rakaat doang, nggak banyak. Maka akan ketahuan mana orang cerdas, mana orang kurang cerdas. Begitu saudara. Yang cerdas lah nggak ngambil yang murahan, begitu ngambilnya yang tinggian. Begitu saudara. Itu sholat sunat. Jadi sholat wajib nggak ada tandingannya, sehingga terendahnya sholat sunat 70 kali baru bisa menutup sholat wajib satu. Begitu nantinya sholat sunat. Karena itu kita ngaji daripada sholat sunnah ini tentu karena dianggap udah beres sholat wajibnya, maka kemudian sebagai pelengkap menyempurnakan, maka jangan pas bandrol banget begitu, diimbuhin, dilebihin sama sholat sunat. Ibarat jeruk kalau kemudian diangetin, kalau kiloan jeruk tuh 5 kilo dilebihin 2 on atau 3 on, namanya diangetin biar diterima. Begitu. Jadi kalau ada yang asam jeruk, udah maklumin aja, baik orangnya, pakai ditambahin. Jadi kalau sholat tuh ada yang kurang, dengan sholat sunnah itu terima aja, dia baik, dilebihin sama qobliyah ba'diyah. Begitu saudara. Nah, sholat sunnah ini unsurnya banyak, terbagi menjadi 3 kategori. Sholat sunat itu ada 3 kategori, 3 macam. Yang pertama, sholat sunat yang mempunyai waktu
waktu, mempunyai waktu. Ada tuh kelompok sholat sunat kategorinya ada waktu yang ditentukan oleh agama, kapan mulanya, kapan habisnya. Itu namanya sholat sunnah punya waktu. Kayalah duha, namanya punya waktu. Kayalah witir, namanya punya waktu. Kayalah qobliyah ba'diyah, namanya sholat sunnah yang punya waktu. Ada aturan waktu masuk dan ada aturan waktu habisnya. Dan masih banyak, nanti di depan dibedah. Kedua, ada sholat sunat yang punya sebab. Artinya punya sebab, ada yang melatar belakangi kudu ngerjain sholat tersebut, namanya disebut punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab ini ada 3 macam. Ada sholat sunat yang sebabnya duluan, sebabnya duluan, yang melatar belakangi dikerjakan dulu baru ada sholat, namanya sholat sunnah sebabnya duluan. Kayalah contoh tahiyatul masjid. Itu tahiyatul masjid itu namanya sholat sunnah yang sebabnya duluan. Masuk masjid dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru masuk, bukan. Namanya sebabnya duluan. Kedua, ada juga sholat sunnah yang mempunyai sebab, sebabnya berbarengan. Sebelum ada sebab itu enggak boleh, sesudah sebab itu habis enggak boleh. Itu namanya sebabnya bersamaan, berbarengan. Kayalah mana contohnya? Kayak sholat gerhana matahari begitu. Sebelum terjadi gerhana ora boleh sholat gerhana. Sesudah beres gerhananya ora boleh juga sholat gerhana. Kudu selagi masih terjadi gerhana, namanya sebabnya berbarengan, bersamaan. Ketiga, ada sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Artinya yang melatar belakangi adanya sholat belakangan, tapi sholatnya kudu dikerjakan duluan, namanya sebabnya belakangan. Contoh sholat istikharah. Kita bingung dagang ini apa di pasar Bintaro apa pasar Bayoran yang cocok. Kita bingung, maka ada diajarkan sholat namanya sholat istikharah. Maka sholat dulu baru kemudian dagang. Tuh, dagangnya belakangan, sholatnya duluan, namanya sholat sunat sebabnya belakangan. Yang ketiga, saudara, sesudah kita tahu ada sholat yang punya waktu, ada sholat yang punya sebab,
Yang ketiga ada namanya sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat yang tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh sebab. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi kagak ada embel-embel kudu jam berapa, kagak ada embel-embel apa yang melatar belakangi. Namanya sholat sunnah mutlak. Kayak ya qiyamul lail begitu. Yang penting malam sholat aja, atau sholat tasbih. Yang penting sholat aja. Begitu namanya sholat sunnah mutlak bagiannya. Nah, di lain sisi saudara, sholat sunnah ini dibagi menjadi dua. Di lain sisi adalah pertama, ada sholat sunnah yang disuruh berjamaah, disyariatkan, dituntun, diajarin ngerjainnya secara berjamaah. Kayalah contoh sholat hari raya itu namanya dikerjakannya secara berjamaah. Kedua, ada juga sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Artinya tidak diajarkan dikerjakannya secara berjamaah. Namun andai dia mau berjamaah, boleh saja. Itu namanya tidak disyariatkan berjamaah. Artinya enggak ada tuntunan langsungnya dikerjakan secara berjamaah. Maknanya bukan dilarang, boleh saja kalau dia mau berjamaah, boleh juga tidak. Kayak mana? Kayak qobliyah ba'diyah. Saudara mau berjamaah silahkan. Kalau mau berjamaah boleh aja. Kata bininya, bang tuntunlah saya. Abang kan kayaknya rajin banget tuh ngaji. Saya kan belum. Jadi abang kan imam saya. Oh pimpinlah biar saya bisa qobliyah ba'diyah. Ya pimpin. Nggak apa-apa. Begitu. Boleh. Begitu. Kayalah sholat tasbih. Begitu. Mau berjamaah boleh aja. Begitu. Enggak juga, ya boleh juga. Begitu. Nah, dari berbagai macam sholat sunnah itu ada yang paling tingginya. Nah, kajian kita akan mengatur mana sholat sunnah yang nilainya tinggi banget di mata agama. Dari berbagai kategori, ditinjau ini, ditinjau itu, dan seterusnya yang tadi diterangin, maka ada yang paling tingginya. Mana sholat yang paling tingginya dari sederetan sholat sunnah? Kata kiai kita, afdolus sholawatil masnunati sholatul aidaini. Segitu aja kita ngaji. Paling tingginya dari sederetan sholat sunnah itu, yang paling tinggi sholat hari raya. Sholat hari raya ini paling tingginya
sholat sunnah dari seluruh macam-macam sholat sunnah. Tentu karena dia disyariatkan berjamaah, tentu dia karena punya waktu, maka paling tinggi. Di samping ada ulama yang mengata wajib sholat berhari raya tuh. Ada seperti madhab Imam Abu Hanifah wajib sholat hari raya, dan seperti pendapat yang dikerjakan oleh orang-orang kampung itu berjamaah wajib, bahkan lebih wajib dari sholat wajib orang kampung. Biar kata subuh orang pernah sholat, kalau hari raya itu paling getolnya. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya ini? Begitu. Kata dia kalau enggak sholat hari raya takut tumbuh ekor. Begitu. Bukan takut tumbuh ekor, ketahuan. Kalau 5 waktu enggak sholat tuh enggak ketahuan. Kalau hari raya orang ngumpul, mana nih si Udin ini, mana Udin, begitu. Enggak ada, maka takut dikata ada ekornya. Kalau ada ekornya enggak disuruh sholat. Begitu. Enggak ada ekornya, begitu. Nah, sholat hari raya ini ada 2, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Mana yang paling tingginya? Yang paling tingginya adalah sholat hari raya Idul Adha. Maka dari seluruh sholat-sholat sunat, yang paling tinggi adalah sholat hari raya Idul Adha. Baru nomor 2-nya Idul Fitri. Kenapa Idul Adha paling tingginya sholat sunat? Karena disebutkan oleh Allah secara gamblang di dalam Al-Quran. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Warung laris, kontrakan laku, ada yang nempatin gitu, dagang lancar, mesin laku, banyak nikmat. Maka sholat Idul Adha lah dan ngorbanlah. Jadi fasholli li rabbika, sholat begitu. Maka sholat Idul Adha lebih tinggi daripada sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Kapan mula-mula diajarkan sholat hari raya ini? Jadi sholat hari raya ini mula-mula diajarkannya pada tahun kedua Hijriah. Artinya selama Nabi ada di Mekah tidak ada sholat hari raya, belum ada ajarannya. Pertama kali Nabi datang ke Madinah pun juga belum ada sholat hari raya. Baru kemudian tahun kedua Nabi ada di Madinah, turun ayat diajarin suruh sholat hari raya.
Dari 2 hari raya itu mana yang mula-mula Nabi kerjakan? Yang mula-mula Nabi kerjakan Idul Fitri. Yang keduanya baru Idul Adha. Idul Adha. Sebab apa? 2 hari raya ini adalah hari rayanya, bukan sholatnya, adalah hari pengganti dari hari raya yang biasa dirayakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam datang. Jadi ada namanya hari Nairuz dan ada namanya Mahrojan. Maka Nabi nanya kalau udah begitu, apa ini Nairuz sama Mahrojan ini? Mereka menjawab, ini hari kami gembira ria, bersenang-senang di masa jahiliyah, senang-senang, pesta-pesta, party. Di situ ada joget-jogetan, begitu, ada koplo dangdutnya, ada koroncong, macam-macam, salon pak gede-gede pinggir jalan. Itu dulu kayak begitu kalau hari raya. Dan juga di samping dia pesta pora, juga enggak luput dari yang namanya minum-minuman. Ada juga teh botol, cap topi miring, itu ada kayak begitu. Ya selalu muncul keributan, ya orang minum-minuman kesenggol dikit udah ngamuk, begitu. Maka kemudian melihat cara pesta begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyampaikan, qad abdalakumullahu khairan minhuma. Allah telah ganti bagi kalian yang lebih baik dari 2 Nairuz dan Mahrajan. Maka namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sholat Id ini adalah paling tingginya dari sholat-sholat sunnah. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal seumur hidupnya sejak sholat itu diajarkan sampai wafat selalu mengerjakan sholat hari raya. Tempatnya yang disebut Masjid Al-Ghamamah. Disitulah tempat sholat hari rayanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak pakai adzan, enggak pakai qomat kayak biasa sholat wong sunat. Adzannya pakai as-sholatu jami'ah rahimakumullah, namanya adzan buat sholat sunat. Begitu Nabi. Jadi bagaimana sholat hari raya ini yang diamalkan adalah secara berjamaah, kecuali bagi orang yang pergi haji di Mina, itu sholatnya sendiri hari rayanya, karena dia sibuk memikirkan lontar jamroh Aqabah.
Begitu saudara. Kapan waktunya sholat hari raya ini? Waktunya sholat hari raya mula-mula masuknya sesudah matahari terbit seukuran setombak. Biar gampang, sesudah terbit lewat 18 menit itulah masuk. Biar enggak puyeng tengah 7 begitu. Masuknya sholat hari raya itu setengah 7 begitu, biar gampang. Sampai kapan? Ya sampai duhur. Kalau saudara bangun kesiangan jam 8 habis tarling, takbiran keliling, ya sholat aja. Diri jangan, ya udah kadongan jangan. Sholat. Begitu. Hari raya. Begitu. Dari hari sholat hari raya ini antara Idul Fitri dan Idul Adha, maka bagaimana bila luput? Kita belum sholat sampai dohor, bangunnya kesiangan dohor, nggak ada yang bangunin. Mana bini, maklumlah kita orang Betawi, bini dari Jawa, ya pulang kampung dia. Begitulah kita orang begitu, emang pengen pulang kampung ya duit orang ada, ya udah dia aja begitu. Kalau berdua nggak cukup, apalagi bininya orang seberang dari Medan gitu, kagak cukup, pesawatnya mahal. Waduh bagaimana ya, kita kagak ada yang bangunin, bangun jam 1 begitu. Ini bagaimana? Sunat diqadha, kalau udah habis waktunya, karena udah di jam 1 habisnya zuhur begitu. Nah, dari sholat hari raya ini sunat dibedakan waktunya antara Idul Fitri dan Idul Adha, dibedakan. Yang lebih cepat Idul Adha. Artinya bila mana kita sholat Idul Fitrinya jam 7, maka Idul Adha jam setengah 7. Begitu. Bila Idul Adhanya jam 7, maka Idul Fitri mundurin setengah jam, tengah 8. Bila Idul Fitrinya tengah 8, Idul Adhanya tengah 8, Idul Fitri jam 8. Begitu. Idul Adha itu makin pagi makin bagus. Idul Fitri makin rada siangan makin bagus. Sianan yang malam habis keliling-keliling takbiran diperhatikan juga oleh agama. Begitu. Jadilah kalau Idul Fitri jam 7, Idul Adha tengah 7. Makin pagi makin bagus kalau sholat Idul Adha, biar buru-buru motong. Begitu. Karena sunat habis sholat tuh langsung motong, langsung makan, nyate-nyate. Begitu. Karena yang paling tinggi di Idul Adha, pertama kali yang masuk ke perut kita yang disebut disuruh puasa-puasaan. Kalau Idul Adha itu pertama kali yang masuk adalah daging kurban. Itu ajarannya. Kalau Nabi selalu yang pertama kali masuk adalah menikmati daging kurban Idul Adha. Makanya nggak makan dulu biar berselera. Yang menjadi kendala ketika Lebaran Jumat, motongnya Sabtu, orang makan seharian. Agak motong-motong. Nggak makan gitu, potong. Jumat juga
repot, nggak ada repot, orang gede ganjaran. Ngapa begitu? Jangan dibikin susah, karena kita bikin repot diri begitu. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Waduh, begitu. Jadi bagaimana kalau kebetulan hari rayanya double, kebetulan hari Jumat, jadi ketemulah 2 hari raya. Pertama hari raya mingguan Jumat, kedua hari raya tahunan Idul Fitri umpamanya, Idul Adha umpamanya. Bagaimana nih kalau berbetulan Idul Fitrinya kebetulan Jumat atau Idul Adhanya kebetulan Jumat? Maka agama mengizinkan bagi orang-orang yang di perkampungan untuk sholat Jumatnya diganti zuhur. Sholat hari raya, habis sholat hari raya maka Jumatnya ndak usah Jumat, zuhur saja. Kalau orang perkotaan kudu sholat hari raya juga dan sholat Jumat juga. Kenapa dibedakan begitu oleh Nabi? Karena kala Nabi kalau udah ketemu hari raya dari kampung-kampung Madinah, semua sholatnya kumpul di Masjid Nabawi di Ghamamah, muanya di situ semuanya. Sementara dari kampung itu menuju Madinah jalan kaki 4 jam, ada 3 jam jalan kaki. Maranin Nabawi itu, maranin kota Nabi itu dari ujung-ujung Madinah, jauh demi hari raya bareng sama Nabi. Itu begitu. Sehingga saking cakepnya ajaran Islam, Nabi bedakan. Bagi orang perkampungan, ora sholat Jumat, orang apa? Udah sholat hari raya aja, Jumatnya diganti zuhur. Kenapa? Sebab kasihan orang kampung ini jalan sampai 4 jam. Begitu mau sholat id bareng sama Nabi aja dari jam 3 udah jalan, nyampe lah Madinah jam 7. Begitu jauh begitu lah. Kalau habis sholat id jam 7 selesai jam 8 lah, orang Madinah enak pulang makan opor ayam, rumahnya dekat lah. Kalau dia nih bagaimana? Begitu lah, dia kagak bisa gitu. Dia pulang habis sholat id jam 8 lah, baru nyampe rumah jam 12 gitu. Biar keburu, baru 2 jam pulang, belum nyampe rumah separuh jalan, kudu balik lagi. Maka kata Nabi, udahlah dohor saja. Begitu. Nah, dari ajaran Nabi itu kita bisa pahami. Lah zaman sekarang mau nyontoh begitu, yang kagak-kagak ngelirik di kita aja udah ada masjid begitu.
lalu kemudian kita kagak sholat Jumat, namanya miring. Miring itu apa ya? Setengah. Begitu. Mau ngapa dia? Begitu orang lik dikit juga. Lagi juga kudu ditimbang-timbang. Kalau sholat Jumat mau hukumnya wajib. Sholat hari raya sunat. Apa arti sunat? Dikerjakan pahala bagus, ditinggalin enggak apa-apa. Lah ngapa milihin Jumat kagak? Apa kagak miring? Yang model begitu ini ndak benar. Nabi begitu ya kagak begitu. Konteks bagaimana begitu. Jadi Islam tuh enggak kaku, harus memahami ajaran tuh dengan benar. Begitu saudara, dengan benar. Maka Nabi kasih keringanan bagi orang di perkampungan untuk zuhur aja. Itu namanya min mahasini syariah, kebagusan ajaran Islam. Enggak nyusahin orang. Tapi ketika ditarik di zaman sekarang, kalaulah kita sholat zuhur, lah ngapa masjidnya samping rumahnya enggak sholat? Begitu kata dia zuhur aja udah sholat tadi, ya kagak. Begitu kagak. Yang kayak gitu jangan perek. Apalagi para khotib-khotib, ya kalau perek kurang, ini keuntungan kan 2 kali kata kita gitu. Begitu. Ini hari raya. Bagaimana saudara sholatnya hari raya ini? Cara ngerjainnya bagaimana? Cara ngerjain sholat hari raya ini yang diajarkan berapa rakaat? Caranya bagaimana? Maka saudara, sholat hari raya ini caranya diajarkan oleh Nabi dengan 3 cara. Jadi sholat hari raya itu diajarkan oleh Nabi dengan 3 cara, 3 ajaran. Ada ajaran minimalnya, ada ajaran maksimalnya, paling sempurnanya, ada ajaran pertengahannya. Ada 3 cara ngerjain sholat hari raya. Ada cara minimal seukuran jadi dan dihitung mengerjakan sholat hari raya, namanya minimalnya. Ada maksimalnya, maknanya berarti paling topnya, semua yang diajari Nabi dikerjakan muanya tanpa ditinggal, namanya paling maksimal, paling afdolnya. Ada juga antara minimal sama maksimal, itulah namanya tata cara sholat hari raya pertengahan. Saudara sekalian, lalu bagaimana minimalnya? Apa hari ini aja diteranginnya ya? Ini mau Isa, takut ada yang nanya doang. Saya garuk-garuk. Begitu.
Ya, nanti aja kayaknya ya. Ya bagaimana ya, tuh udah jam 7 lewat. Udah. Terus. Waduh. Minimalnya sholat hari raya itu kayak sholat qobliyah isya. Minimalnya kayak sholat qobliyah isya. Jadi qobliyah isya bagaimana? Ya gitu, 2 rakaat, Allahu Akbar, doa iftitah, habis doa iftitah baca Fatihah, baca surat, ruku, seterusnya bangun lagi, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, ruku, dan seterusnya minta salam. Habis itu pulang. Kayak begitu. Itu namanya minimal. Qobliyah isya tuh begitu. Lihat qobliyah isya atau ba'diyah isya. Kayak begitu. Enggak pakai takbir 7, enggak pakai takbir 5, enggak apa-apa. Boleh. Begitu. Karena minimalnya kayak begitu. Begitu. Cuma karena khotibnya lupa, yang 5 rakaat 2 ribut. Najong banget, gua nyesel sholat id ini pakai kurang lagi dia, gua udah tambah begitu. Subhanallah, kagak denger lagi tuh si imam, bahaya banget, gua nyesel banget. Begitu kata dia, ini kagak ngerti. Minimalnya kalau itu emang begitu, enggak pakai 7, enggak pakai 5, enggak pakai khutbah, enggak pakai apa, ya begitu. Jadi kalau istrinya bapak-bapak enggak mau ke masjid hari raya, di rumah boleh begitu. Gua agak bisa saudara, ya biasa aja, qobliyah isya bisa, iya kayak gitu nah. Kan katanya ada 75, itu namanya bukan minimal. Begitu, itu cara maksimal. Jadi kita harus tahu bagaimana mengerjakan sholat hari raya secara minimal. Jadi sehingga kita tahu kalau lupa, jangankan lupa, sengaja sholat hari raya enggak pakai takbir 7 rakaat 1, ngajak rakaat 2-nya enggak pakai yang 5, sengaja begitu, bukan lupa. Boleh enggak? Kenapa? Ya sunnah. Yang kayak begitu sunnah. Begitu. Oh taya. Jadi Islam tuh enggak kaku-kaku amat dalam hidup. Begitu, banyak cara. Begitu. Gitu. Walaupun boleh, biar tidak ribut, saudara, kalau ngimen raya jangan kayak begitu. Walaupun boleh, entar ribut, menyalahi umum, khilaful adah adawah, menyalahi yang umum menjadi keributan. Kalau menyalahi yang umum begitu, tapi boleh nggak apa-apa. Begitu bacanya kuliah kulhu, ya kuliah kulhu. Itu namanya minimal. Begitu. Udah dah. Entar bagaimana pertengahannya, bagaimana maksimalnya, bagaimana yang dicontohin secara maksimal oleh Nabi, ya nanti aja. Begitu. Ngaji nggak usah banyak-banyak, yang penting ngerti. Begitu. Yang kayak begitu. Lah ngaji nanggung amat, enggak ada nanggung. Kalau ngaji kecuali Jumat besok kiamat, baru nanggung. Kan pengen kiamat enggak Jumat besok? Hah? Enggak, ya udah nanti. Kecuali Jumat kiamat saya habisin.
lah kan begitu kan ngajinya maghrib sampai isya segini aja begitu wallahu a'lam.